Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan semoga selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Oke, baik teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Kindi Siregar. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk mempelajari materi yang akan nanti kita sampaikan. Semoga teman-teman nanti bisa enjoy, bisa fokus sampai pembelajaran hari ini selesai. Oke. Nah, teman-teman semua di sini sebelum kita mulai ke materi inti pada hari ini, saya minta teman-teman buat ikut saya untuk ice breaking dulu sebentar. Karena untuk kita melatih fokus kita agar kita nanti pas proses penyampaian materinya nanti kita bisa menangkap lebih kuat, kita bisa memahami materinya lebih jelas dan lebih maksimal. Oke. Baik, untuk pertama nanti ini namanya adalah clue-nya ikuti apa yang saya ikuti apa yang didengar, jangan ikuti apa yang saya peragakan. Oke, ya, seperti ini contohnya teman. Coba teman-teman saya minta untuk pegang hidung. Nah, teman-teman di sini masih pada banyak yang megang telinga, padahal yang saya bilang adalah ikuti apa yang didengar dan jangan ikuti apa yang saya peragakan. Nah, tadi kan saya pegangnya telinga nih, tapi saya bilang pegangnya hidung. Nah, teman-teman masih pada banyak yang pegang telinga. Oke, kita coba lagi buat melatih fokus teman-teman semua. Oke ya. Tuh, pegang telinga. Nah, masih ada teman-teman 1-2 orang lagi yang belum fokus untuk nanti kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini kita harus fokus teman-teman. Jadi harus kita coba satu kali lagi biar teman-teman semua udah fokus semua. Kalau ada tinggal 1 atau 2 orang nggak apa-apa. Tapi tadi masih banyak teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pegang mulut. Nah, gitu teman-teman, baru kita bisa mengikuti pembelajaran kita nanti hari ini karena teman-teman semua udah fokus semua nih. Paling cuma 1-2 orang tadi yang di ujung tadi. Oke, ya teman-teman. Baik, karena kita udah fokus, karena kita udah siap kayaknya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, saya mulai saja. Oke, teman-teman, jadi materi yang saya akan bawakan hari ini adalah yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya kemarin kan karena kita membahas rukun iman secara perinci, pertemuan sebelum kita membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, hari ini kita membahas tentang iman kepada kitab Allah. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan memisahkannya antara iman dengan kitab. Nah, kita tahu bahwa semua iman itu adalah diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, jadi kalau namanya iman itu tidak bisa hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus juga diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Ataupun tidak bisa dikatakan iman jika hanya diyakini dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan dan tidak dilakukan dengan perbuatan. Jadi sebuah iman itu harus lengkap dan komplit, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Setelah kita membahas tentang iman, itu kita ke materinya yaitu tentang kitab-kitab Allah. Nah, kita tahu semua bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah, teman-teman bisa lihat di handout masing-masing. Itu yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kemudian kitab Taurat itu kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir yaitu kitab Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, 4 kitab ini harus kita percayai dan harus kita yakini karena 4 ini itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara nabi-nabinya. Nah, kan tetapi karena sekarang kita adalah di zamannya kitab Al-Quran, jadi kita harus mendasarkan semua amal perbuatan kita berdasarkan kitab Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Tapi jangan lupa untuk meyakini adanya kitab-kitab sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Nah,
teman-teman, apakah hanya sekedar mempercayai adanya kitab doang? Coba teman-teman bisa nggak, apa sih bentuk keluaran dari kita mempercayai iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa jawab? Oke, nah itu adalah jawaban yang bagus. Kita mempercayai kitab-kitab Allah itu tidak hanya dengan meyakini dalam hati ataupun mengucapkan dengan lisan doang, kayak saya percaya bahwa Taurat itu diturunkan melalui Nabi Musa. Nah, itu kan hanya dalam perbuatan, dalam lisan, tapi kita harus juga meyakininya dalam perbuatan. Seperti kata teman-teman tadi, kita mempercayainya dengan melakukan amal, kemudian kita bergerak itu untuk membuktikan bahwa kita itu percaya dengan adanya contoh seperti teman tadi, adanya Al-Quran. Seperti apa? Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita laksanakan dalam mempercayai adanya kitab-kitab Allah, khususnya kitab Al-Quran. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Nanti teman-teman juga boleh nih memberikan contoh. Kalau saya beri contoh pertama, yaitu adalah kita harus sering-sering membaca Al-Quran, khususnya kalau habis maghrib ataupun habis sholat subuh. Nah, teman-teman ada yang punya contoh lain selain yang saya sebutkan tadi? Nah, itu juga bisa. Kita juga bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun anak-anak di lingkungan sekitar kita. Kemudian juga ada lagi, nah itu juga salah satunya, karena menghafal Al-Quran itu adalah juga salah satu bentuk dari kita mempercayai adanya kitab Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, begitu materi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan, dan teman-teman juga tadi kan ikut juga berdiskusi. Nah, jadi teman-teman, insya Allah kalau teman-teman mendengarkan dengan baik, pasti bakal lebih paham dan lebih mengerti apa yang disampaikan. Oke, sebegitu saja dari saya tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk tugasnya teman-teman di rumah nanti bisa, kita tugasnya have fun aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa foto terkait perilaku tentang kita mempercayai adanya iman kepada Allah, kemudian dikumpulkan. Nah, nanti baru dikirimkan melalui file kepada saya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.